Akan masuk. Ya, Silakan duduk, Mbak. ya terima kasih Bu. Oke. Dan di sini dengan Mbak Amel ya. Iya benar. Oke, Mbak Amel boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Amelia Ramadhani, bisa dipanggil Amel. Terus perkenalan apa lagi Bu? Sama ini, Mbak Amel sekarang tinggal di mana? Terus statusnya mahasiswa atau siswa? Kalau sekarang saya tinggalnya di asrama sih Bu. Statusnya sebagai mahasiswa. Oh, sebagai mahasiswa. Berjurusan apa? BK. Oh, jurusan BK. Oke. Sebelumnya udah pernah masuk sesi konseling? Pernah sih Bu, tapi konseling sama teman sebaya aja. Oke, berarti belum pernah ya yang benar-benar konseling? Oke, berarti ini pertama kali terhitungnya. Benar. Oke. Oh ya, sebelumnya saya izin ini ya sambil menulis buat ini. Iya, apa Bu? Oke. Di sini mau tanya ya, bisa panggil saya Bu, Mbak atau siapa aja? Bisa boleh kayak Mbak Asma atau terus panggil Mbak. Saya tak panggil Ibu aja biar lebih normal. Oke. Tadi gimana Mbak Amel sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu. Kesibukannya apa aja ini? Sibukannya cuma kuliah sama ya itu udah kuliah aja. Soalnya saya nggak ikut organisasi juga Bu, jadinya fokusnya di kuliah aja. Berarti sekarang lagi fokus kuliah ya, sama tugas kuliah. Benar. Oke. Mbak Amel sekarang semester berapa? Semester 3 Bu. Semester 3. Berarti udah tugas akhir? Iya udah mau UAS juga Bu, jadi sekarang banyak proyek akhir. Oke, betul lagi banyak project ya. Hmm. Ini sih tugas kuliah aja. Oke, tadi Mbak Amel kesini naik apa? Naik motor sih Bu, lumayan macet juga di jalan kan. Apalagi siang-siang gini kan banyak mahasiswa yang pulang kuliah gitu. Ya, macet tadi. Hmm. Oh ya, tapi Mbak Amel suasana hatinya aman? Aman. Alhamdulillah. Gimana cuacanya hari ini? Panas sih Bu. Ya, panas ya. Soalnya emang biasanya hari lagi sing panas, sorenya hujan, ya, kayak gitu. Mungkin bentar lagi juga hujan. Kalau saya kan biasanya gitu. Bener. Jadi sih benar. Oke, di sini kira-kira tujuan Mbak Amel kesini ini untuk apa? Saya ingin merasa lega aja sih Bu dengan menceritakan apa yang saya alami gitu. Soalnya itu kayak terpendam gitu Bu dalam diri saya. Oke. Nah, sebelum itu di sini saya mau menjelaskan tentang time limit. Jadi di sini kita ada kesepakatan nih. Kita melakukan sesi konseling selama 40 sampai 45 menit. Nah, kalau dari Mbak sendiri apakah setuju atau enggak? Setuju sih Bu. Setuju, ya kita sepakati ya. Terus selanjutnya juga kita di sini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Amel itu bebas mau menyampaikan cerita Mbak Amel, mau melakukan asosiasi ceritanya, mau pokoknya cerita apapun Mbak Amel bebas. Karena kita di sini kayak menjaga rahasia Mbak Amel, terus juga kayak kita nggak akan menyebarkan permasalahan Mbak Amel ke pihak siapapun, pihak luar manapun. Oke? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Terus juga di sini oh ya, tadi tujuannya sudah ya? Sudah Bu. Sudah, oke. Boleh Mbak Amel, apakah Mbak Amel sudah siap untuk menceritakan permasalahan? Sudah siap Bu. Sudah. Oke, silakan Mbak Amel. Oke, jadi masalahnya tuh ini Bu, saya ceritakan dari awal aja dulu. Ya. Nah, kan saya itu ada punya adik kandung, terus kan dia ini dalam keluarga punya sepupu gitu lagi. Saya itu ada adik sepupu, nah itu sangat dekat dengan saya, dengan keluarga saya gitu Bu. Sama saya tuh bedanya beda 4 tahunan lah Bu. Terus jadi sebelum ada adik kandung saya tuh ada dia gitu. Lagi duluan. Terus itu kan rumahnya juga dekat. Terus tapi orang tuanya si adik saya ini kerja di Malaysia Bu. Jadi dia tuh sejak usia nggak nyampe 40 hari setelah selapana tuh dia ditinggal orang tuanya ke Malaysia, ayah ibunya gitu. Nah kebetulan pas waktu dia mau lahiran tuh saya ikut menjemput ibunya, jadi ibunya aja yang pulang, ayahnya tetap di Malaysia. Setelah lahir dapat 40 hari, ibunya balik lagi. Nah jadi si adik itu tinggalnya sama neneknya, sama kakeknya gitu Bu. Tapi nenek sama kakeknya masih ini Bu, gak terlalu tua-tua banget, masih inilah ya, nenek-nenek biasa gitu lah ya. Nah terus kan dia tuh tinggal sama neneknya, terus
lambat laun dia tuh udah mulai ini ya, tunggu kan cuma beda 4 tahun sama saya. Terus saya tuh sering main sama dia, saya sering ke rumahnya, terus dia sering main ke rumah saya gitu Bu. Intinya deket banget lah, kayak ada kedekatan tersendiri antara saya dan adik saya itu. Nah terus sama keluarga saya, sama mama saya emang deket banget Bu. Emang kayak gimana ya, intinya kayak menitipkan gitu lah Bu, saling menitip diri gitu Bu. Orang tuanya juga baik gitu ke saya, baik ke keluarga saya gitu. Tapi itu kan ibunya di Malaysia sama ayahnya. Setelah dia berumur berapa tahunan ya Bu, intinya saya pas kelas 3 kayaknya orang tuanya pulang di Indonesia gitu. Tapi si adik saya ini gak mau ke ibunya, gak mau kayaknya mungkin karena dia ini ya jarang ketemu, soalnya dulu adanya cuma handphone yang gak bisa kris itu loh Bu. Nah pas ngomong aja dia nggak mau ngomong sama ibunya, nggak mau ngomong sama ayahnya juga gitu. Terus pulang deh ya, terus dia tuh tetap nggak mau. Terus dapat 1 bulanan ibu sama ayahnya balik lagi ke Malaysia karena emang katanya sih lebih enak di Malaysia gitu, kerjaan juga gampang nyarinya gitu. Nah setelah itu, setelah saya SMP kayaknya ini orang tuanya itu ibunya hamil lagi, dan waktu mau lahir adiknya itu pulang ke sini, jadi lahirnya di sini sama ayahnya pulang semua. Itu agak lamaan di sini sekitar 6 bulanan lah di sini. Nah setelah itu orang tuanya balik lagi ke Malaysia, adiknya tinggal di sini, tinggal sama dia sama neneknya gitu Bu. Nah terus setelah itu pas balik lagi ke sana, dia kan udah mulai besar juga lah Bu ya. Nah dia tuh ibunya hamil lagi, jadi pas mau intinya adik yang kedua sama yang ketiga ini jaraknya cuma 2 tahun. Tapi pas adik yang ketiga ini kan biasanya kalau mau lahiran pulang, nah ibu sama ayahnya tuh gak pulang. Soalnya ini katanya kasihan ke neneknya karena udah merawat 2 anaknya gitu lah Bu. Terus si adik saya ini emang dari kecil kayak terbiasa dimanja gitu ya Bu, dimanja. Tapi dia juga ini sih, pas ini sakit sering ke rumah sakit. Waktu sakit tuh ke rumah sakit, terus ke puskesmas gitu Bu, kayak mutaber lah. Yang jagain di rumah sakit tuh biasanya nenek saya bukan ini ngebantu jaga ini. Mama saya bantu kayak mengirim pakai itu nasi gitu lah Bu. Artinya tiap hari tuh jenguk gitu Bu. Terus setelah beberapa lama kemudian itu anggap kelas berapa ya? Kelas 6. Nah, si adik saya ini kelas 6, saya SMA kelas 2. Nah, itu SMA kelas 2. Nah, ini adik saya ini sakit-sakitan Bu, terus ini apa ya? Tapi sakitnya tuh kayak gak wajar gitu loh Bu. Gak wajar sakitnya. Pertama nih, dia sakit. Kayaknya sakit yang pertama itu ini mimisan ya, banyak darah dari hidungnya. Dan dibawa ke rumah sakit wes. Pas di rumah sakit tidak penyakitnya katanya. Terus habis itu pulang deh ya Bu. Dapat beberapa hari sakit lagi, terus dibawa ke rumah sakit lagi gitu. Jadi bolak-balik rumah sakit Bu. Itu rumah sakit yang di ini banyak, sampai ini rumah sakit Zani sama Waluyo sama Geraha kadang-kadang. Jadi intinya bolak-balik di rumah sakit itu sampai suatu saat itu ini kan sakit, terus badannya tuh panas, terus di sini tuh luka Bu, di kakinya luka. Sebenarnya lukanya sih segini Bu, tapi kakinya tuh bengkak banget gitu Bu. Nah itu bertahan lama sih Bu sakitnya waktu itu. Terus kan mau dibawa ke rumah sakit. Nah pas waktu mau dibawa ke rumah sakit itu kayak udah gimana ya Bu, dia tuh kayak gak ingat siapa-siapa lagi Bu. Intinya kayak mau dibilang kayak sakaratul maut tapi masih bukan gitu. Intinya di atas mobil tuh dia udah kayak gak sadar gitu Bu. Terus pas nyampe rumah sakit, kan mama saya ikut ya Bu, ikut mendampingi di dalam mobil itu. Nah terus pas dia kan gak bisa jalan, kayak di itu Bu, digendong bukan Bu, digendong. Nah digendong, terus pas waktu digendong, pas mau dimasukin ke mobil itu kan rumahnya emang gimana ya, halamannya nggak bisa dimasukin mobil, jadi mobilnya parkir di depan rumah saya gitu. Jadi dia harus digendong masuk ke dalam mobil. Nah pas waktu mau masuk ke dalam mobil itu, ini Bu, darahnya tuh menetes kayak bercucuran darah gitu loh Bu. Nah makanya
itu ternyata katanya setelah nyampe rumah sakit itu ada darah, gumpalan darah yang ini Bu, jatuh dari kakinya itu, keluar dari dalam kakinya. Dan ternyata pas dilihat tuh nggak apa ya, kayak nggak wajar Bu. Misal lukanya segini, tapi gumpalan darahnya besar banget kan ya, kayak gini Bu, kata mama saya. Kok bisa sih sampai segitu? Aku gitu Bu ke mama saya. Terus pas ini nyampe rumah sakit akhirnya dioperasi lah Bu. Nah, udah beres lah masalah kakinya. Terus setelah beberapa hari kemudian itu kan ini lulusan apa ya, SD kelas 6 tuh kan. Nah habis itu dia ikut wisuda Bu, tapi pas kelas 6-nya itu jarang banget sekolah soalnya kan sakit-sakitan ya. Pas wisuda ikut, setelah wisuda dia tuh kan ini niatnya mau mondok di Genggong, tapi setelah karena sakit-sakitan gitu terus harus vaksin juga katanya. Nah sebelum sakit-sakitan itu dia sempat vaksin Bu. Nah, dan kata neneknya sih karena vaksin katanya, tapi nggak tahu juga. Setelah itu dia kan mau mondok, udah beli lah Bu perlengkapan pondoknya kayak lemari terus tapi untungnya baju-bajunya nggak sempat beli banyak sih. Terus dia tuh ini dinasihatin sama mama saya, kamu yakin mau mondok dengan kondisimu yang seperti itu gitu ya. Terus kalau nanti kamu sakit siapa yang apa ya, yang jagain di sana gitu. Nah akhirnya dia tuh kayak gak jadi mondok, jadinya malah sekolah di SMP yang tempat saya ini dulu. Jadi saya yang bantu daftarkan gitu Bu di SMP itu, bareng sama neneknya juga. Akhirnya terima di SMP. Nah pas SMP itu kan dia emang sakit-sakitan ya Bu. Pas MTLS tuh kayaknya masih masuk. Saya ingatnya pas dia ini masuk, pas awal pelajaran itu dia masih ikut sekolah lah Bu ya. Soalnya saya ingatnya dulu waktu itu dia ini Bu nanya-nanya tugas ke saya, itu tugasnya bahasa Inggris. Soalnya kan dia emang sering belajar gitu ke saya, jadinya saya agak gimana ya Bu. Pas apa ya, intinya kalau ngeliat dia tuh kayak ya Allah gak nyangka banget gitu. Terus setelah itu pas udah itu dan dia tuh sakit lagi, sakitnya tuh saya ngira emang gak wajar sih, karena apa, dia kan itu kayak kehabisan darah. Nah udah darahnya tuh beli darah, transfusi darah, tapi setelah ditransfusi nggak tahu kemana keluarnya darah itu, darahnya tiba-tiba ini Bu rendah lagi, habisnya rendah, darahnya hilang lagi gitu Bu. Jadi nggak tahu sakitnya tuh gimana, sampai kasihan loh Bu, kayak di sini tuh kayak tangannya banyak apa ya, bekas infus gitu. Soalnya kan emang sering ke rumah sakit, terus di kakinya juga gitu Bu. Terus pas yang sakit terakhir ini dia tuh gak apa ya Bu, gak BAB lama banget, hampir sebulanan gak BAB, tapi dia makan Bu gitu. Jadinya perutnya agak besar gara-gara gak BAB itu. Terus pas malam tuh kayak kambuh lagi penyakitnya, biasa darahnya gitu ya Bu, panas, tapi awalnya panas tapi orangnya kedinginan gitu. Nah pas malamnya tuh katanya sih mau dibawa ke puskesmas ya Bu. Terus saya ikut kan naik mobil ke puskesmas. Kata puskesmas tuh ini ya, katanya nggak bisa menolong gitu, harus dibawa ke rumah sakit aja gitu. Nah iya dirujuk ke rumah sakit, dan akhirnya saya pulang lah Bu. Saya pulang ke rumah, gak ikut ke rumah sakit, dia ke rumah sakit, baru paginya saya ikut ke rumah sakit gitu. Terus setelah di rumah sakit ya gitu kayak makin parah gitu lah Bu sakitnya. Saya tuh ingetnya dia terakhir kali pakai baju ini hitam putih gitu. Nah waktu dia kan inilah, ada yang bilang emang kritis ya Bu. Nah waktu kritis itu saya sempet nengokin Bu di rumah sakit. Saya kan gak bisa ya Bu kalau melihat kayak darah-darah gitu ya, gak bisa saya Bu, paling gak bisa. Terus waktu itu saya sama mama sama mama ke rumah sakit naik motor. Terus ini Bu, dia tuh ini kayak muntah darah gitu loh Bu, muntah darah gitu. Nah saya kan gak bisa, soalnya itu neneknya sama kakeknya lagi ini Bu pinjam motor saya, mau ke Probolinggo, katanya mau beli darah gitu buat transfusi ke dia, soalnya kan darahnya udah dikeluarin lewat muntah darah gitu. Terus habis itu kan untungnya ada mbak saya sih, saudara juga, dia pas mama saya ambil STN ke rumah sama kakeknya buat pinjam motor itu, saya di sana sama mbak saya berdua, untungnya ada dia. Kalau saya sendiri nggak tahu saya Bu gimana, soalnya saya nggak bisa ini Bu, lihat darah sedikit saya nggak bisa. Dia emang kayak
muntah, tapi darahnya bukan darah merah itu Bu, kayak darah menggumpal gitu. iya enggak sih Bu, gak terlalu menggumpal, tapi darahnya tuh kayak campur sama lumpur gitu Bu, kayak gitu darahnya. Jadi dia tuh kayak ngomong aja udah gak apa ya, mau dibilang gagap tapi gak gagap, kadang ada yang gak bener gitu lah Bu ngomongnya gitu. Terus pulang dan Bu, saya setelah nenek kakeknya datang, saya pulang pakai motor saya dulu. Nah pas nyampe di rumah sorenya saya dikabarin Bu kalau dia tuh makin kritis, katanya harus dibawa ke ini rumah sakit yang lebih besar kayak rumah sakit Surabaya. Bilangnya 2, Surabaya sama Jember, dan si kakek sama neneknya ini tinggal ke Surabaya, akhirnya dirujuk ke Surabaya. Nah pas malamnya ini katanya udah enakan, udah lumayan lah ya Bu. Terus setelah ini pas ini Bu subuh-subuh saya tuh dikabarin, kan saya tidur lah Bu, capek juga kan, habis jagain juga di rumah sakit, mama saya juga gitu. Nah pas subuh tuh ini pintu saya ditotok Bu, ternyata kalau dapat kabar kalau udah meninggal katanya. Ya Allah, saya sangat ini Bu, terpukul banget. Waktu itu saya kan ini hari Selasa kayaknya, waktu saya tuh jadwal saya kan emang sekolah, jadi saya ini tuh gak sekolah, izin dulu. Nah waktu itu sebelum meninggal katanya emang ini Bu, apa ya, dia tuh sebelum meninggal kan itu ikut tahfidz ya Bu, memang belum hafal sepenuhnya lah, juz 30 kayaknya belum tuntas deh, tapi sebelum meninggal tuh dia katanya ini loh Bu, sempat baca-baca yang hafalannya itu loh Bu. Terus dia tuh sempat ini Bu, nyebut-nyebut nama ibunya katanya. Nah ya Allah, aku gini, ya Allah kasihan banget gitu. Terus kan ibunya juga gak bisa apa-apa Bu, ibunya lagi di Malaysia, sedangkan di Malaysia juga ada adiknya. Nah saya paham gimana kondisi orang tuanya di Malaysia. Di sisi lain kan mereka juga harus kerja, kan nenek kakeknya juga kerja di sini, jadi nafkahnya ya dari yang Malaysia itu ditransfer ke sini. Nah ibunya tuh bingung, bilang gini, saya emang serba salah sih, kalau saya pulang siapa nanti yang bekerja, yang menafkahi buat penyembuhan itu. Nah, kalau saya nggak pulang saya juga salah, karena nggak bisa menemani dia, jadi terakhir buat anaknya gitu lah Bu. Nah setelah dikabari meninggal itu ya semua kayak keluarga di rumah saya tuh kayak ya Allah, emang pas kemarinnya itu pas saya ke rumah sakit kan ada salah satu saudara kan udah lumayan tua ya Bu. Nah itu bilang gini Bu, saya ini kok udah melihat tanda-tandanya dari kemarin, pas saya ke rumah sakit kemarin udah bau kayak bau mayat gitu Bu. Nah saya emang lihat sih, kayak emang udah beda Bu, ekspresinya kayak bukan dia yang sebenarnya, kayak bukan dia dah Bu, mungkin udah mulai ditarik kayak ya Bu apanya gitu. Terus pas meninggal itu kan ini kayak neneknya agak sadar, terus ditelepon dah ya. Itu pas mau menuju ke sini kebetulan kan ini kuburannya di dekat rumah saya. Jadinya ya deket lah, kalau saya mau ziarah ya langsung ke sana gitu Bu. Nah terus orang tuanya pas itu dengar kabar kalau meninggal, orang tua yang ibunya sama ayahnya juga ya Allah gak kebayang saya Bu. Terus pas ini kan udah meninggal, udah dikuburin dah ya Bu. Nah terus beberapa hari kemudian, bukan beberapa hari, dapat 3 hari apa gitu ya, kan di rumah saya tuh ada Bu yang kayak apa ya, intinya bisa punya ini kelebihan lah Bu ya. Bukan paranormal, itu kan katanya kalau anak kecil yang giginya belum copot sama sekali bisa melihat lah ya Bu. Itu katanya sering itu melihat itu Bu, melihat adik saya itu katanya. Terus ada ibunya kan ini juga punya kayak gitu ya, tapi nggak tahu saya percaya apa enggak. Itu katanya ini dia tuh berdiri di depan rumahnya, terus dia Bu gak masuk ke rumahnya Bu. Terus kan neneknya juga gak sadar ya, nangis terus neneknya Bu. Saya juga gitu sama keluarga saya, nangis terus. Nah pas malamnya neneknya tuh datangin mimpi. Nah mimpinya tuh bilang gini katanya, tapi baik bahasa Madura, kami bahasa Madura. Nah kalau diterjemahin kayak itu gini Bu, ya udah Mak, gak usah nangis lagi, kalau Mak nangis aku nanti gak dikasih baju, bilang gitu katanya Bu gitu. Jadi ya Allah gimana ya, emang kan sangat terpukul Bu, yang udah dirawat dari kecil, terus tiba-tiba ya Allah meninggalnya secara gak wajar. Nah si neneknya ini apa ya,
mengiranya tuh dia sakitnya karena kayak kena guna-guna sama orang lain gitu Bu. Soalnya emang gak wajar bolak-balik rumah sakit tuh kayak gak ada gunanya Bu, gak ada hasilnya tuh. Pas udah nyampe rumah aku lagi gitu Bu. Terus beberapa hari kemudian saya sempat mimpi juga Bu. Nah mimpi saya tuh ini intinya si adik saya ini balik lagi kayak mati suri gitu loh Bu, mati suri. Terus dia tuh sama kakeknya kayak kuburannya dibongkar lagi, intinya itu hidup lagi gitu Bu. Terus mama saya juga pernah mimpi, terus ibunya sering juga mimpi Bu. Terus mimpi saya sama mimpi ibunya tuh sama, intinya tiap orang yang mimpi tuh dia hidup lagi Bu. Jadi saya mimpi ya Allah kok bisa mimpi kayak gini terus gitu. Jadi pola mimpinya tuh sama, ini kan dia hidup lagi gitu Bu, tapi nggak ngomong orangnya. Jadi saya bingung itu Bu. Setelah tadi kan Mbak cerita kalian itu kayak misalnya sampai sekali, apalagi kayak ada sepupu Mbak Amel kayak sebenarnya kita belum tahu tuh penyakit pastinya apa gitu kan. Terus ternyata sampai kayak lagi kayak berulang gitu kan. Terus juga tadi ternyata adanya Mbak Amel sebenarnya itu kena benar-benar. Terus juga di keluarga juga udah sempet kayak mimpi berkali-kali gitu kan. Nah kalau itu saya mau nanya nih, apa momen terakhir yang paling kamu ingat pas kamu sama adik kamu itu? Kalau momen terakhir ya banyak, itu momen yang mana yang sedih apa yang paling kamu memorable? yang paling saya itu waktu ya di rumah sakit itu Bu. Aku paling ingat bajunya hitam putih gitu. Terus dia tuh manggil saya buat ini Bu, apa ya, minta buat minum gitu, minum. Tapi kan ini manggil Mbak Bara, dia tuh manggilnya kayak gak fasih lagi manggilnya. Terus intinya tuh mau minta minum gitu Bu, minum. Terus habis itu udah minum, nah habis itu manggil lagi. Terus dia tuh manggilnya ya Allah, intinya dia manggil terus habis itu manggil lagi. Dia tuh manggil buat ini katanya mau muntah gitu Bu. Terus ya udah saya sama Mbak Bara bangun gitu buat nadahin muntahnya gitu Bu. Saya paling ingat pas itu Bu. Berarti tadi yang lebih pas itu kan bisa di rumah sakit ya, pas benar. perawat adiknya Mbak Amel tadi itu. Terus tadi juga pas dia kayak minta minum, sama pas kayak mau muntah juga ya, itu paling kayak berkesan gitu pas bagian perawat adiknya Mbak Amel tadi. Iya. Oke. Menurut Mbak Amel ada nggak rasa bersalah atau penyesalan pas yang masih kamu simpan? Kayak kalau rasa bersalah sih Bu, enggak. Saya sudah ini bisa menerima kalau memang itu ya takdirnya ya Bu ya. Terus mungkin penyesalan saya tuh gak ada di detik-detik terakhirnya gitu loh Bu. Padahal itu kan sangat dekat sama saya. Terus ya masa-masa itu juga ini loh Bu, kayaknya pas masa-masa ini masih COVID Bu. Jadi kan gak boleh banyak-banyak yang nyolong ini kalau menjaga gitu. Jadi gak bisa. Apalagi pas meninggalnya itu kan di Surabaya gitu. Jauh ya dari maafnya. Oke. Pernah nggak kamu kayak masih menyangkal kayak sebenarnya dia itu belum benar-benar meninggal? Apalagi ya pernah Bu, apalagi pas saya sering mimpiin ya Bu, mimpiin dia itu. Nah pas di mimpi saya tuh dia tuh kayak sebenarnya dia belum meninggal kayak gitu loh Bu. Tapi kan kenyataannya dia meninggal gitu. Saya tuh sering cerita mimpi saya ke mama saya. Ternyata mama saya juga gitu sama mimpinya seperti itu. Sama Mimpi masih hidup. Saya lebih 5 kali mimpinya Bu. Terus mama saya juga bilang kayaknya lagi gitu dari teman Bu, coba kamu ziarah ke makamnya gitu. Tapi meskipun saya ziarah, tetap aja Bu, terkadang tuh mau mimpi gitu Bu. Kayak di suatu situasi mimpi gitu, kadang enggak gitu Bu. mimpi kadang enggak. Oke, di sini saya ada satu teknik untuk kayak semacam analisis mimpi. Kira-kira Mbak Amel udah siap atau masih mau membahas hal ini? Coba aja Bu. Oke. Tadi kan Mbak Amel suka mimpi tentang itu ya, sebenarnya Mbak Amel. Kira-kira Mbak Amel bersedia nggak untuk menceritakan lebih lanjut itu kayak mimpinya seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mimpinya yang sama Bu. Ini dah kan di kuburan ya Bu. Saya tuh lihatnya nggak tahu dari sudut mana. Soalnya kan saya mimpi Bu. Nah itu di kuburan, terus dia tuh kadang ini Bu, kuburannya itu kayak apa ya, mau dibilang minta tolong enggak, intinya di
terus dia tuh ini sama kakeknya kan kuburannya digali lagi buat itu membangunkan dia gitu, soalnya dia kayak apa ya bu, intinya minta dikeluarkan gitu dari kuburannya. Terus pas itu dia tuh langsung ibu apa ya, intinya gimana ya, saya nggak terlalu ingat betul mimpi yang itu. Terus kalau mimpi yang lain saya pernah ini bu, kan saya sering juga ke diva gitu, kayak kesuarayan sama dia sama neneknya gitu bu. Terus mimpi saya tuh gini, dia tuh mondok bu, terus dia tuh ini gak rasa di pondok itu, minta pulang terus pas saya jemput sama neneknya itu. Terus inilah bu, kan ini kalau orang mondok dituruti kan apa maunya, dan dia tuh mau ini katanya mau baju merah gitu bu. Jadi dia saya sama neneknya sama dia tuh nyari baju merah di pasar pondok itu bu gitu. Itu ya kalau yang sering banget mimpi itu pas kayak lagi bareng sama benar sama neneknya juga gitu, buat kayak ngasih sesuatu yang adanya pengen gitu ya, yang baju merah tadi gitu. Kalau dari hal tersebut ada nggak kira-kira setiap Mbak mimpi itu kayak misalnya ada penyesalan atau kayaknya tuh saya tuh pengen kalau misalnya dia tuh masih ada lagi gitu. Kalau saya melihat dari kesakitan yang dialami, ya saya mikirnya kalau saya berpikir realistis ya bu, saya pikirnya lebih baik dia begitu deh bu, lebih baik dia apa ya meninggal aja, soalnya kasihan banget bu, tersiksa banget hidupnya kan, bolak-balik ke rumah sakit terus sakitnya juga gak wajar gitu bu. Mending kalau meninggal kan dia tapi saya berharap dia tuh ditempatkan di sisi yang terbaik lah ya gitu bu. Oke, berarti kalau dari Mbak Ami sendiri lebih secara realistis gitu ya. Kayak kalau misalnya emang terbaik buat dia berpulang yang nggak apa-apa gitu, mending berpulang aja. Oke. Gimana perasaan Mbak Amel pas Mbak Amel setelah bangun dari mimpi tersebut? Saya langsung gini bu, beneran kah saya mimpi itu tadi? Saya langsung kaget bu. Kalau saya mimpi orang yang meninggal tapi datang ke mimpi saya itu saya pasti kaget dan saya langsung cerita ke orang-orang sekitar saya. Saya cerita ke mama, kadang langsung cerita ke neneknya juga bu gitu. Oke, tapi kalau untuk neneknya sendiri udah bisa menerima? Untuk sekarang udah bisa menerima sih bu, tapi pas awal-awal masih meninggal tuh pas 1 bulannya tuh masih belum menerima, kan si nenek ini berusaha untuk balas dendam buat orang yang berusaha untuk ini bu, bunuh dia gitu katanya sih karena saya tertata, tapi nggak tahu sih bu itu benar apa enggak gitu kan. Kalau gitu kita juga nggak tahu siapa orangnya gitu bu. Terus aku mikir kadang dari ibu nggak nyampainya langsung kan, itu orangnya udah anggap si adik ini udah tenang ya bu di sana. Terus neneknya berusaha untuk membalaskan kayak balas dendam buat orangnya itu gitu. Tapi gimana ya nanti pengaruhnya ke si adik ini, apakah dia bakal tetap tenang atau gimana? Saya mikirnya gitu bu. Berarti Mama udah bagus, udah bisa berpikir panjang gitu ya. Udah bisa kayak berpikir kritis juga. Kira-kira apa nanti dampaknya ke almarhumah itu ya sudah meninggal itu. Tapi berarti udah ada penerimaan dari diri sendiri ya. Tapi kadang saya tuh menyangkal, kadang menerima gitu bu. Kalau menyangkal kok bisa sih padahal kemarin tuh masih bareng-bareng gitu. Apalagi pas ini saya kan ibunya ini akhir-akhir ini sering pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia. Nah, kemarin pas saya ikut jemput ibunya tuh nangis semua bu, karena terikut, karena memang kan biasa ibu jemput ibunya, tapi yang kemarin ini nggak ada. Berarti masih suka ada penyangkalan gitu dari diri sendiri, karena kayak ngerasa kok kemarin tuh biasanya masih ada, sekarang kok udah nggak ada aja gitu, kayak ngerasa ada yang tertinggal gitu ya. Benar sekali itu dari sisi itu tadi penjemput tadi. Berarti sebenarnya Mbak kalau secara realistis mungkin berusaha untuk menerima ya, karena kan kayaknya tuh lebih baik ya udah biar datang aja. Tapi di selain masih ada penyangkalan. Iya benar sekali bu. Oke. Kalau dari Mbak Amel sendiri, kira-kira gimana perasaan Mbak Amel di keluarga pas kejadian itu berlangsung? Sebenarnya sedih banget bu, sangat terpukul. Ini enggaknya masalahnya kan apa ya bu, dia kan masih kecil, masih sekitar usia berapa ya bu, 2010 waktu meninggalnya 2022 kayaknya, ya 2022, intinya masih usia 12 tahun bu. Terus saya mikir nih, siapa sih orang yang
apa ya, masa nggak kasihan, nggak mikir lah kalau misalnya cucunya atau anaknya diginiin gimana, itu loh masih anak kecil, salah apa anak kecil gitu bu saya bu. Terus kalau memang katanya sih bu itu mau kan karena sakit kanan katanya, terus dia tuh yang guna-guna ini katanya mau sebenarnya bukan mau apa ya, apa tujuannya tuh bukan ke adik saya ini, tapi ke orang tuanya, ke nenek atau kakeknya, tapi karena ke nenek kakeknya ini nggak bisa, jadi dilampiaskan ke adik saya ini katanya gitu sih bu. Terus itu ada keyakinan lain ya. Kalau misalnya itu bisa jadi karena ada gula-gula dari orang tua, terus ternyata itu nggak berpengaruh ke orang tuanya, jadi kena ke anaknya. Benar bu. Gitu, oke. Nah, kira-kira pas kejadian itu berlangsung dari Mbak Amel sendiri kayak udah ada ngobrol-ngobrol gitu nggak sama keluarga kayak kayaknya persoalannya ini deh, masalah tentang sekretariat ini. Nah kalau itu ini bu sudah diobrolin waktu masih hidupnya, ya sering diobrolin juga masalah tentang kayak guna-guna gitu kan. Itu pengobatannya juga nggak terlalu bergantung pada medis. Dia keluarganya tuh, keluarga saya juga mencoba untuk cari jalan tengah, bukan hanya medis, kayak jalan yang bisa inilah bu, tentang ilmu-ilmu kayak gitu. Lalu saya gak ngerti, misal kayak ini ke kiai, kiai kan ini katanya, terus tanya ke orang pintar gitu loh, sudah dicoba, intinya segala cara udah dicoba. Bahkan kan neneknya ini orangnya nggak sabaran ya bu, paginya misal ke si A, terus siangnya karena belum sembuh pindah ke si B, terus pindah lagi gitu bu. Intinya keluarga itu udah mengusahakan buat kesembuhan dia bu, tapi emang takdirnya sih Ya memang ada takdirnya ya. Oke, dari Mbak Amel sendiri kira-kira proses penerimaan ini sulit gak? iya, awalnya sih sulit bu, tapi untuk saat ini saya sudah menerima sih bu. Tapi saya masih bingung tentang yang mimpi-mimpi itu bu. Kenapa tiap orang mimpinya tuh bisa seperti itu, bisa sama gitu bu. Oh, berarti itu mimpinya tuh berpola dan kayak terjadi pada orang yang sama ya. Seperti itu. Ibunya kan ini pas itu kan pas pulang ke sini setelah meninggal tuh, pas pulang pertamanya ke sini kan nangis, terus tidur di kamar katanya sih itu luar itu sih kamarnya si adik. Terus di kamarnya kan ada foto waktu sudah, tapi besar banget bu, pajangannya besar. Nah terus si ibunya nih kayak seolah-olah adik saya tuh ada di situ kayak menemani ibunya ini katanya bu. Makanya ibunya tuh pas malam kayak ini apa ya bu, merinding katanya bu. Terus di dadanya mimpi kalau dia hidup gitu kan. Masih sering mimpi dia masih Iya. hadir ya, sepenuhnya benar-benar menghilang gitu ya. Oke. Tadi kan kamu kan udah kayak merasakan apa sedih terbangun itu kan, terus perasaan kamu pas tahu kalau misalnya yang kamu alami itu kayak sering terjadi di mimpi kamu gitu. Nah terus apa yang kamu rasakan pas ternyata tahu kalau misalnya pas bangun itu ternyata dia sebenarnya tuh udah nggak ada gitu. Yang saya rasakan gimana ya bu, antara bingung kenapa sih saya selalu mimpi seperti ini, padahal dia loh udah tenang di sana gitu saya bu. Terus tiap cerita ke orang-orangnya itu mungkin minggu coba kamu ziarah ke itu kuburannya, nah gitu aja bu. Oke, kalau dari yang saya analisis tadi ya mungkin memang dari keluarga besar juga kayak ada rasa kayak belum ini ya, belum ikhlas kan gitu. Iya, jadi kayak masih ada rasa kehilangan yang amat besar gitu, penyesalan karena tadi ternyata belum selesai kan masalahnya yang tadi yang orang pintar tadi itu kan, yang karena diguna-guna segala macam, jadi ada rasa tidak tuntas dari masing-masing individu. Benar sekali bu. Apalagi kan tadi ternyata mimpinya serupa ya. Iya, sering mimpi saya gitu bu, iya. hidup kembali gitu. Nah, seperti itu. Kalau dari yang mimpi tadi itu, kalau di analisis tadi memang kayak sebenarnya secara nggak langsung tuh keluarga tuh masih kayak menginginkan dia tuh hadir mungkin. Jadi kayak iya masih memberikan hal yang sama. Kalau dari Mbak Amel sendiri, kalau tadi kan udah seperti itu ya analisis mimpi tadi ya. Nah, kalau dari yang Mbak Amel sendiri ada nggak sih tadi kan penerimaan itu belum satu menyangkal, masih menyangkal. Nah, Mbak Amel tuh kira-kira gimana mengatasi diri sendiri ketika masih menyangkal tersebut? Kalau saya sih, kalau saya menyangkalnya biasanya pas saya lagi menyendiri bu. Kalau saya lagi menyendiri, kok bisa ya. Nah, terus kalau biasanya saya lagi sama orang-orang kayak intinya pas lagi sama temen atau sama orang tua sama siapa, yang penting saya ada temen itu, saya nggak mikirin hal itu bu. Intinya pas lagi menyendiri aja saya tuh kepikiran gitu bu. Oke.
Kira-kira ada nggak satu hal momen yang bikin Mbak Amel kayak ini tuh mirip banget terus bikin Mbak Amel kayak keinget lagi buat kejadian? Yang tuh kayak ngeliat kalau yang bikin saya teringat kayak ngeliat kan adiknya sekarang ini Bu udah lumayan besar juga lah Bu. Nah terus saya punya adik kandung. Nah saya ngeliat kedekatan antara adik sepupu saya ini dengan adik kandung saya ini polanya sama seperti kedekatan saya sama si adik yang meninggal ini Bu. Jadi antara adik sama adik ini sama gitu. Oke. Berarti polanya antara kedekatan adik Mbak Amel dengan almarhumah itu sama dengan Mbak Amel ke almarhumah dulu. Jadi saya ya Allah gimana ya, terus pas hari raya gitu Bu, itu saya paling ingat itu hari raya biasanya kan kayak saling gitu ya Bu. Nah, kemarin pas hari raya terakhir tuh kebetulan kan saya mau beli baju di ini ada toko lagi di rumah saya. Terus saya tuh gak jadi, itu bajunya warna coklat ya, coklat karena emang kebesaran buat saya, dan ternyata baju itu dibeli sama si adik saya yang meninggal itu. Terus dipakai lah ya Bu, terus yang nyari kerudungnya juga saya sama neneknya gitu. Jadi itu yang membuat saya ya Allah kok bisa banget sih. Masih teringat lagi ya, itu susah ya melupakan hal tersebut kan masih ada memori-memori tertentu. Benar sekali Bu. Kira-kira kalau saya nih mau tanya lagi nih, misalnya kayak Mbak Amel ada dalam situasi tersebut, kira-kira Mbak Amel udah bisa mengatasi sendiri belum? Maksudnya situasi yang mana Bu? Contohnya misalnya Mbak Amel dalam situasi, contoh Mbak Amel sama teman Mbak Amel atau sama adik kandung Mbak Amel ke toko baju, kemudian mengingat kejadian di hari raya tersebut, dan ternyata Mbak Amel kayak mengingat kejadian itu terus kayak itu memorable banget kan. Nah kira-kira Mbak Amel sudah bisa mengatasi hal tersebut belum? Kalau saya sih tentunya sedih ya Bu karena teringat itu, tapi kalau sekarang udah gak terlalu sibuk, soalnya saya juga ini kan sekarang lagi jauh dari rumah gitu, jadi gak selalu ingat tentang dia gitu. Dan yang bikin teringat adalah kayak waktu melihat intinya hal-hal yang berhubungan sama dia, kayak lihat kuburannya, apalagi kan rumah saya sama kuburannya deket banget gitu. Terus juga di rumah saya kan ada foto dia, soalnya adik saya sama si adik saya sepupu saya meninggal tuh pernah foto bertiga Bu, foto waktu ini karnaval itu masih belum sakit ya. Jadi itu yang buat saya teringat ya Allah, ternyata kalau biasanya masih hidup mungkin itu bisa bareng deh sama kita gitu saya Bu, ke mama saya. merasa sedih gitu ya, masih ngerasa kehilangan kayak gitu. Untuk Mbak Amel sendiri proses buat kayak bisa bangkit setelah kejadian tersebut lama nggak, atau sampai sekarang masih susah, masih teringat? Kalau untuk sekarang sih nggak terlalu Bu. Kalau dulu sih ini Bu, saya juga sebenarnya pas waktu meninggalnya kan saya takut juga Bu, soalnya kayak dia tuh ada di mana-mana gitu Bu. Saya kayak gitu, soalnya kan dia sering ke rumah saya, kan di rumah saya ada ruang TV, dia sering tiduran di situ, sering tidur sama saya. Jadi saya tuh menganggap kayak dia tuh ada di mana-mana, terus di kamar mandian sering mandi juga di rumah saya. Jadi kayak merasa dia sedang mandi, kayak dia merasa sedang tiduran gitu Bu. Mungkin hanya halusinasi saya saja sih Bu. Iya, mungkin secara langsung kayak otak Mbak Amel udah terlatih buat kayak biasa dia di sini, bener. saya langsung pola tersebut gitu ya. Iya, kayak misal lagi tiduran terus lagi HP-an, pas dia lagi HP-an tuh intinya nggak bisa diajak ngomong lah Bu. Sumpah Sampai udah hafal ya rutinitas. hafal banget Bu. Oke, kira-kira apa yang bikin Mbak Amel sedih berlalu untuk hal ini? Ya karena saya kan itu ya, mungkin karena terlalu deket banget iya. gitu. Jadi untuk menerimanya juga susah. Soalnya saya juga punya om saya juga meninggal karena kecelakaan juga ya Bu. Mungkin pas awal-awal tapi rasa sedih saya sama rasa sedih pas adik saya itu beda. Emang saya nangis ya pas awal-awal, tapi untuk melupakannya itu lebih cepat yang om saya, karena memang nggak terlalu dekat secara emosional. Nah kalau adik saya ini kayak bangun tidur tuh udah di rumah saya gitu Bu. Jadi ada kedekatan emosional juga ya, kayak merasa oh ini masih ada nih adanya Mbak Amel. Ada penyangkalan dalam diri sendiri juga ya, bahwa sebenarnya tuh Mbak Amel tuh udah tahu kalau misalnya almarhumah adik Mbak Amel ini udah nggak ada gitu, tapi ternyata masih ada bayang-bayangnya di mana-mana gitu kan, terbiasa gitu. Oke, pernah nggak Mbak Amel kayak ngerasa
agak cemburu. Nih. Oh ya, tadi kan saya sempat mention Mbak Amel itu sebenarnya itu mungkin masa bersalah itu nggak ada ya dari diri Mbak Amel. Tapi butuh untuk bangkit sendiri tadi Mbak Amel kan butuh waktu kan. Nah kira-kira itu Mbak Amel butuh dukungan dari internal atau memang Mbak Amel tuh menyelesaikan sendiri saja? Sebenarnya dua-duanya sih Bu, menyelesaikan sendiri sama dukungan eksternal dari luar. Berarti butuh dua-duanya ya, butuh yang seimbang dari luar sama dari dalam. Oke, tadi kan Mbak Amel tentang sendiri kan Mbak Amel masih merasa sedih ya, masih dengan tentang kayak kehilangan tadi. Nah, kira-kira apa sih yang paling memicu untuk Mbak Amel teringat dengan almarhum adik Mbak Amel itu? Padahal kan sekarang posisi Mbak Amel kan sedang merantau ya. Kalau sekarang ya itu sibuk, soalnya kan ini adiknya yang ketiga ini kan awalnya dari di Malaysia, sekarang kan udah ini ke Indonesia juga. Jadi mereka tuh tinggalnya yang anak kedua, anak ketiga sama neneknya. Jadi berdua berempat sama kakeknya. Nah kalau saya ini kan biasanya BC ya Bu, BC. Jadi saya tuh teringat kalau mungkin kalau ada itu mungkin bakal lebih rame gitu Bu saya. Terus mana ya Bu? Intinya saya ingat itulah Bu. Kalau ingat kayak masa-masa dulu kayak video call sama dia Mbak Amel seperti itu ya. Terus sekarang ternyata udah nggak ada lagi kebiasaan hal tersebut. Oke. Tadi kan dari hal tersebut berarti Mbak Amel itu sebenarnya senang menghabiskan waktu dengan keluarga Mbak Amel ya. Iya. Berarti Mbak Amel itu tidak bisa menghilangkan rutinitas kayak berkomunikasi sebagai bentuk silaturahmi dengan nenek kakek Mbak Amel itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan, harus tetap ada gitu ya dalam kebiasaan Mbak Amel. Oke, mungkin di sini saya mau menyarankan untuk mengurangi kesedihan Mbak Amel bisa tetap berkomunikasi, silaturahmi, keluarga Mbak Amel gitu kan. Tadi kan juga sama-sama pernah berduka ya. Nah untuk mungkin mengalihkan hal-hal menyedihkan tersebut Mbak Amel bisa kembali teringat sebelum sakit mungkin ada Mbak Amel kan bahagia kan? Iya sangat bahagia seperti anak-anak ya pada umumnya itu lah Bu. Soalnya dia juga kalau kemana-mana tuh pasti saya diajak Bu. Intinya dia tuh kayak gak peduli, yang penting saya ikut, yang penting saya ikut waktu menemani dia gitu Bu. Pas mau kemana-mana ya gitu, ngajak saya. Nah dan adiknya yang sekarang juga gitu, mau kemana-mana juga ngajak saya, ngajak adik saya gitu Bu. Jadi emang udah kayak saudara kandung sendiri Benar Bu. Ya oke, mungkin Mbak Amel kan hal yang menyenangkan kan yang bisa diingat gitu. Dia kayak sekedar orang yang lain gitu kan, mengajak Mbak Amel main seperti itu. Nah mungkin kalau lagi kesedihannya Mbak Amel bisa ingat ketika dia bahagia, ketika dia main seperti anak-anak seumurannya seperti itu. Jadi kayak mungkin hal-hal sedih saat dia sakit itu Mbak Amel cukup kayak ya udah disimpan rapat-rapat saja karena itu kan bisa bikin ini ya emosi Mbak Amel makin larut ya seperti itu. Nah dari situ tadi Mbak Amel apakah ada yang mau diceritakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sih Bu. Sudah cukup. Oke, berarti sudah merasa lega ya dari segi kali ini. Nah, ada apa masih merasa sedih atau masih mau mengungkapkan? Sudah sih Bu. Sudah tidak ada yang mengungkapkan. Oke. Tadi kan saya sudah memberi saran ya, kita juga sudah menganalisis mimpi dan menganalisis apakah ada penyangkalan dari Mbak Amel atau enggak gitu kan. Jadi Mbak Amel sudah mengeluarkan emosi Mbak Amel, kesedihan Mbak Amel seperti itu. Nah, saya izin menyimpulkan kira-kira boleh nggak? Boleh. Oke. Saya izin menyimpulkan tadi kan Mbak Amel sudah menceritakan kan Mbak Amel kesini kan merasa sedih gitu kan dengan almarhumah adik sepupu Mbak Amel gitu kan. Terus juga ternyata Mbak Amel itu sebenarnya nggak ada rasa bersalah, cuma rasa masih menyangkal dan belum menerima itu masih ada gitu, masih mimpi berkali-kali seperti itu kan. Nah tadi ternyata setelah kita melakukan konseling Mbak Amel sudah meluapkan emosi si Mbak Amel gitu kan, udah menceritakan kenapa sih Mbak Amel itu bisa sampai berlarut sedih seperti itu. Nah tadi saya juga sudah sarankan beberapa poin-poin kayak Mbak Amel melakukan kegiatan positif bersama keluarga, mengingat hal-hal bahagia dari almarhum Mbak Amel tadi, almarhum adiknya Mbak Amel tadi seperti itu. Nah, Mbak Amel sendiri kan sudah menerima kan saran tersebut. Oke, untuk selanjutnya mungkin untuk lebih meregulasi emosi seperti rasa sedih yang Mbak Amel alami, saya dapat sediakan evaluasi ya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bareng-bareng. Oke,
Terima kasih Mbak Amel sudah mau menceritakan permasalahan Mbak Amel di sini. Saya mengapresiasi karena saya tahu itu bukan hal yang mudah kan. Terlebih kehilangan seorang itu bukan hal kecil gitu kan. Saya juga merasakan sedih yang amat sangat sedih gitu saat Mbak merasakan itu. Oke, mungkin Mbak Amel boleh kita tutup sampai sini boleh. Oke, terima kasih Mbak Amel. Untuk selanjutnya kita jadwalkan saja. Misal perlu sesi konseling, silakan menghubungi saya lewat via chat aja. Oke. Mbak Amel boleh melakukan kegiatan aktivitas lagi. Oke, terima kasih Bu. Ya, selamat siang.